Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semuanya. Hari ini akan kita lanjutkan materi kita tentang data science. Hari ini akan kita coba mempraktekkan sederhana ya, menggunakan algoritma logistik regresi. Nanti akan kita bahas. Saya coba praktekin ya. Ini menggunakan bahasa R programming. Silakan nanti diinstal. Silakan nyari referensinya, bagaimana cara menginstal R programming. R ya, di R Studio ya. Ini di R Studio. Nah, yang pertama nanti kita adalah import dataset ya. Bisa di sini lihat ya. Ini adalah library ranger. Ada caret, ada library table. Ini library yang harus kita install nanti ya. Gitu ya. Jadi package-nya ada di sini, Anda bisa checklist di sini. Ya nanti ini ada caret ya, ada data table, ya, apalagi ranger, mana ranger? Coba kita lihat rangernya ada nggak gitu ya, ranger ya. Nah ini ada, silahkan kita aktifkan ya. Nah itu, nah habis itu berarti sudah aktif ya, udah ada di package kita yang namanya ranger, caret sama data table, gitu ya. Kalau kita jalankan di running ya, seperti ini. Nah, ya, kita running. Terus habis itu kita caretnya kita jalankan. Nah, terus library-nya kita library table-nya kita jalankan. Oke. Berarti sekarang ini kita mau menginput dataset kita. Ini datanya sangat besar ya. Ini tentang credit card. Nah, kalau untuk jalaninnya di bahasa R itu di blok dulu ya. Berarti yang kita jalankan itu adalah yang ini. Ya, silakan nih dilihat code-nya ya. Nah, habis itu kita jalankan running. Nah, ya, ini lagi jalan. Jadi kita tidak bisa langsung keluar hasilnya nih. Ada tanda ini berarti dia kondisinya lagi jalan gitu ya. Kita tunggu akan keluar nggak, akan keluar hasilnya seperti apa. Sampai nanti nih tanda merahnya hilang ya. Ini kategorinya lagi proses. Nah, sambil nunggu dia proses, saya jelaskan di sini adalah terdiri dari 4 window ini ya. Ini kita untuk ngoding, ini adalah untuk menampilkan apa namanya data kita nanti seperti apa gitu ya. Nanti ini adalah hasilnya nanti yang bisa kita baca nanti sebagai konsulnya, dan ini adalah package-nya. Package itu sebelah window ini ada berapa nih? Ada 5 ya. Ada file ya, ada plot, nanti gambarnya seperti ini nanti akan keluar. Ini ada package ya. Ini adalah viewer ya. Nah, jadi seperti itu apa namanya tampilan bahasa dengan R Studio ya, yang menggunakan R programming. Nah, ini sudah selesai ya, yang birunya udah nggak ada kan. Jadi kita, nah ini keluar hasilnya nih, ini data kita tadi. Ini data kita, habis kita import, ini data kita. Data itu terdiri dari berapa nih? 284.807. Datanya banyak ya. Terdiri dari 31 variabel. Bagaimana bukannya? Nanti klik aja. Ya. Nah ini datanya, silahkan dilihat. Nah, lumayan nunggu karena 284.000 ya. Nah ini datanya. Ada berarti 31 ya. Ya. Terus ke bawahnya juga berarti 284.100, jadi sangat banyak sekali ya.
Anda bisa lihat di sini. Wah, jadi sangat banyak ya. Jadi saya nggak harus saya perlihatkan. Nah, setelah itu, ini kan kita import data kita ya. Habis itu kita eksplorasi datanya menggunakan ini dengannya ya, menggunakan DIM credit card ya, seperti ini. Diblok aja satu-satu, lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Nanti klik sini. Nah, ini hasilnya. Berarti DIM itu kita mensummary-kan, lihat sini, ada 284.807 dan terdiri dari 31 variabel. Nah, gitu ya. Terus kita lihat head-nya gimana, apa yang keluar ya. Head-nya itu terdiri dari apa saja. Maksudnya itu nama atributnya gitu ya. Nama atributnya itu bisa kita lihat di sini nih. P21, P22, P25 sampai nanti P28 ada amount, ada kelas. Ya. Kalau kita lihat di sini dari nah dari P1 ya. Kalau kita head itu keluar ini. Jadi menjelaskan nama variabelnya itu apa gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita tel bagaimana hasilnya ya? Kita explore data kita. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tel sebenarnya bersama mendetailnya ya, bersama. Ini ada 6 ya. Ini ada 6, ini ada 6. 6 itu apa gitu ya. Jadi setiap variabel itu kita munculkan ada 6 atribut. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Setiap atribut itu yang kita munculkan itu adalah 6. Gitu ya. Nah, habis itu kita tabelkan ya, ada kredit card-nya. Coba kita lihat sini. Ya. Nah, seperti ini. Berarti dataset kita ini ya, kita lihat ada dua kelas 0 sama 1. Kelas 0 sama 1. Ya. Yang 0 itu ada 284.315 dan 492 itu 1. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita summary-kan dari data kita itu mendapatkan seperti ini. Summary-nya adalah min, second ini quarter ya, median, mean, 3 quarter ya, dan max. Nilai rata-ratanya itu adalah 22, mediannya rata-ratanya 88, mediannya itu 22, min max-nya itu adalah 256. Nilainya ya, jangan salah. Nah, ini perlu kita statistiknya di sini ya. Nah, habis itu kita melihat nama names credit card-nya. Seperti itu. Nah, di sini apa saja variabelnya kan tadi kan time sampai dengan kelas kan ada 31 gitu ya. Nah, seperti itu. Berapa jumlah variabelnya? Silakan kita lihat nih. Jumlah variabelnya itu adalah 62.560 ya variabel. Maksudnya itu jumlahnya ya, seperti itu ya. Nah, ada SD itu bisa kita lihat sini. Ini adalah SD-nya itu adalah data ya, SD-nya dari data kita. Itu juga jumlah juga ya, jumlah SD-nya standar deviasi gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, habis itu kita manipulasi data kita ya. Kita yang head-nya biasa di blok ya, baru kita jalankan. Nah, apa yang bedain? Nah, sama juga tadi, ini kan sama yang tadi ya, menampilkan head-nya juga kan. Nah, di sini adalah kredit kartu card-nya kita rubah. Data yang ini menjadi ini kita jumlahnya berapa. Nah, kita convert ya, kita convert yang scale itu ke dalam bentuk jumlah kredit card underscore data ini. Nah, data yang barunya adalah ini yang setelah kita convert ya. Habis itu new datanya seperti apa. Nah, ini datanya setelah kita convert ya. Nah, bisa lihat sini. Nah, P1, P2. Apa yang dihilangkan? Kan waktu nggak ada lagi kan? Nah, jadi kita ada yang kita
ambil gitu ya, yang mau kita olah gitu ya. Kan waktu kan nggak penting kan, seperti itu ya. Terus habis itu kita modeling. Nah ini butuhnya, itu butuh CA tool ya. Ini library-nya kita cari sini ada CA tool. Sudah kita checklist ya. Habis itu set sheet ini adalah ya, itu bukti gunanya adalah kita men-set perhatian kita tuh nggak berubah. Nanti nilainya tidak berubah-ubah nanti gitu ya, seperti itu. Nah, habis itu kita set ya, kita jalankan. Habis itu data sampling kita di sini split data. Kemarin saya jelaskan split data itu kan untuk klasifikasi. Berarti sini adalah rasionya adalah 80 ya sebagai training, berarti sisanya adalah 20 sebagai testing ya. Cukup begini codingannya, Anda bisa lihat. Contoh aja ya. Habis itu di running. Nah, running dia udah ngeset bahwa trainingnya itu ada 80. Habis itu training setnya itu kita bikin true, udah jalankan ya. Nah, ini lagi jalan. Lihat yang biru. Nanti kita set yang 80 itu seperti apa. Kita nanti akan keluar ada datanya berapa. Misalnya dari jumlah data kita ada 284.807 ini, itu 80%-nya berapa sebagai training gitu ya. Seperti itu. Ya. Nanti nah ini sebagai data trainingnya berarti 80% dari total data kita berarti 227.846 ya. Nah, kalau testingnya ada berapa? 20%-nya berarti ya. Sisa dari 80 kan. Nah, kita jalankan. Nah ini, sisa testingnya adalah, berarti testingnya itu adalah 56.961. Jadi 20% dari total data kita, dataset kita gitu ya. Nah, kita dim lagi data trainingnya sama di ini set ya. Ini ada totalnya ya, 22.000 sebagai ini yang 80%-nya trainingnya. Berarti yang ini kita dimkan untuk yang data data testingnya ya. Kan sama ini ya, dengan ini ya. Sama. Habis itu kita buat modelnya, algoritmanya. Ini kebetulan menggunakan algoritma logistik regresi ya. Kita jalankan ya. Kita blok. Nah, seperti ini. Ini lagi jalan ya, seperti ini. Kita tunggu sampai dia selesai. Ya, sambil jalan saya sambil jelaskan. Jadi pembagian saya ulang lagi sini adalah pembagian dari testing training itu atau training atau testing itu adalah 80-20 gitu ya. Dari total data kita gitu ya. Seperti itu. Nah, ini lagi kita nunggu. Nah, oke kan hilang ya merahnya. Berarti kita lanjutkan untuk oke. Ini tadi salah L-nya tadi nggak keblok ya. Kita jalankan lagi coba. Tadi L-nya tidak keblok karena di area itu yang kita blok, yang kita pilih untuk dijalankan. Berarti yang lain tidak dijalankan ya. Nah, udah keluar kita summary-kan logistiknya seperti apa. Nah, ini logistiknya itu seperti ini. Ya. Nah, ini summary-nya nih. Ya, standar deviasi residualnya adalah ini min 1 kuarter, median 3 kuarter adalah max. Dikasih nih rinciannya semua dari data kita tadi yang 284.000 itu. Nah, P1 itu estimasi standar biasanya berapa, errornya berapa. Ada semua ya. Dan di sini kita plot hasilnya seperti apa. Ya. Di sini kita plot. Nah, nanti dia akan jalan sini nanti plotnya seperti apa ya. Ini antara apa namanya yang kita plot itu logistik regresinya seperti ini. Logistik regresinya ya. Nah, habis itu kita bikin untuk ROC-nya. Ya, ROC itu adalah untuk mengukur
keberhasilan algoritma yang klasifikasi ya. Nah, di sini juga penting. Nanti teorinya harus banyak juga ya, harus pahami. Di sini kita jalankan ROC-nya. Habis itu kita lihat running ya untuk prediksinya sama out-nya seperti apa. Nah, di sini residual yang tadi ya, yang hasil jalan yang tadi nih, yang residual lama titiknya yang untuk plot modelingnya yang ini. Ya, plot modelingnya. Nah, ini adalah prediksi value, ini adalah standar version residualnya gitu ya. Nah, ini harus bisa dibaca ini dari tampilan data ini. Dari kumpulan data kita itu dari skala min 60 sampai dengan 20 ya. Seperti itu. Nah, di sini ya ini contoh untuk kita menggunakan algoritma logistik regresi terhadap data kita ya. Seperti itu. Nah, di sini tampilannya yang kita keluarkan yang kita visualkan di sini. Gitu ya. Seperti itu. Bisa kita klik sini ya, seperti itu. Tapi dia lumayan butuh waktu ya, karena harus butuh resource juga ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk implementasi untuk data science yang berhubungan dengan algoritma logistik regresi. Silakan nanti dicoba ya codingannya ini dijalankan ya. Nah ini ya bisa ditulis manual ya. Ini menggunakan R programming ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.